Om Swastiastu. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Iputu Wisnu Aryawan MSI selaku dosen pembimbing 1, Bapak Profesor Dr. Pil Igusti Putu Sudiarte MSI selaku dosen pembimbing 2, Bapak Profesor Dr. Igusti Putu Suharte MSI selaku dosen penguji 1, serta Bapak Dr. Igusti Ngurah Pujawan MKes selaku dosen penguji 2. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Diah Tri Eva Stuti, NIM 18131011013, Program Studi S1 Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan metode seasonal ARIMA dan metode triple exponential smoothing whole winter dalam peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang penerbangan domestik di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Pembahasan pertama yaitu bab pendahuluan. Langsung saja kita ke latar belakang. Transportasi memegang peranan penting dalam berbagai sektor kehidupan. Transportasi yang populer saat ini ialah transportasi udara dengan menggunakan pesawat terbang. Salah satu penyedia layanan transportasi udara yang ada di Indonesia yaitu PT Angkasa Pura. PT Angkasa Pura I merupakan badan usaha milik negara yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara Indonesia yang menitik beratkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Satu dari sekian banyak yang bandara yang di bawah naungan PT Angkasa Pura I yaitu Bandara Igusti Ngurah Rai. Bandara Igusti Ngurah Rai yang letaknya di sebelah selatan Pulau Bali merupakan bandara tersibuk kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Bali merupakan destinasi tujuan wisata yang lengkap karena memiliki daya tarik alam dan budaya yang sama kuatnya. Wisatawan yang berkunjung ke Bali umumnya memiliki motivasi untuk keluar dari rutinitas sehari-hari. Namun di tengah pesatnya pariwisata sangat disayangkan, kunjungan wisata semakin berkurang seiring dengan adanya pandemi yang melanda dunia. Pandemi yang melanda dunia ini disebabkan oleh adanya virus SARS-CoV-2. Wabah ini dikenal sebagai pandemi COVID-19. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang terdampak pandemi COVID-19. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia mengupayakan agar penyebaran virus COVID-19 ini dapat diminimalisir dan dapat diatasi dengan cepat, dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan seperti himbauan ataupun pembatasan, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Salah satu yang mungkin sangat dirasakan dampaknya yaitu himbauan untuk mengurangi mobilitas di luar rumah. Adanya himbauan tersebut tentunya berpengaruh pada berbagai sektor. Salah satunya sektor transportasi udara, yaitu menurunnya jumlah penumpang di seluruh bandara di Indonesia. Salah satunya yang terdampak yaitu Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Tercatat pada Maret 2020 terjadi penurunan sebesar 34,7% jika dibandingkan pada Maret 2019. Ini menunjukkan bahwa terjadi dampak yang begitu luar biasa dari adanya pandemi ini yang nantinya akan berpengaruh pada keberlangsungan dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Agar tidak membuat kerugian semakin besar dan untuk menyeimbangkan jumlah penumpang dengan fasilitas dan pelayanan yang tersedia, maka perlunya dilakukan suatu peramalan untuk membantu memberikan gambaran kepada PT Angkasa Pura I yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan suatu kebijakan nantinya. Untuk mendapatkan hasil peramalan terbaik, tentunya perlu untuk membandingkan metode peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang yang nanti dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk pengelolaan bandara dan keberlangsungan operasional bandara itu sendiri. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kedatangan dan keberangkatan penumpang penerbangan domestik Januari 2010 hingga Desember 2021. Metode yang banyak dikembangkan saat ini dalam melakukan peramalan adalah metode time series. Metode time series yang digunakan untuk data yang mengandung pola data musiman yang memiliki tren yaitu metode SARIMA atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average, yang merupakan gabungan dari metode autoregresif dan metode moving average yang dapat menangani data yang tidak stasioner dan dapat menjelaskan pengaruh musiman pada data, serta metode ini juga memiliki tingkat akuratan yang tinggi untuk ramalan jangka pendek yang mengabaikan variabel independennya. Selain metode SARIMA, adapun metode peramalan time series lainnya yaitu metode exponential smoothing. Metode exponential smoothing ini merupakan metode yang memberikan pembobotan menurun secara eksponensial
Metode ini memiliki satu atau lebih parameter pemulusan yang ditentukan secara eksplisit, dan hasil pilihan parameter ini menentukan bobot yang dikenakan pada nilai observasi. Metode exponential smoothing ini terbagi menjadi 3, yaitu single, double, dan triple. Untuk data yang mengandung unsur musiman, metode exponential smoothing yang dapat digunakan adalah metode triple exponential smoothing Hall-Winters. Metode triple exponential smoothing Hall-Winters merupakan metode yang dapat menangani faktor musiman dan unsur kecenderungan yang muncul secara sekaligus pada sebuah data deret waktu, menurut Kelkar 2004. Nah, kedua metode ini memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri. Adapun kelebihan dari metode seasonal ARIMA ini dalam memprediksi data runtun waktu dengan data yang berpola musiman, penggunaannya itu relatif mudah. Sedangkan kelebihan metode triple exponential smoothing Hall-Winters ini sangat baik untuk peramalan pola data berpengaruh musiman dan dengan unsur tren yang timbul secara bersamaan. Selain itu, metode ini sederhana dan mudah untuk dimasukkan ke dalam praktek dan kompetitif terhadap peramalan yang lebih rumit. Kelemahan dari metode seasonal ARIMA adalah kurangnya kemampuan untuk menghasilkan peramalan jangka panjang yang handal akibat pengandaian dari tipe random walk-nya. Sedangkan pada metode triple exponential smoothing Hall-Winters, kelemahannya adalah membutuhkan banyak waktu dalam penentuan parameter alpha, beta, dan gamma dengan trial error-nya. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nora Octavia, di mana penelitian ini membandingkan metode Hall-Winters dan SARIMA, sehingga memperoleh hasil bahwa metode SARIMA merupakan model terbaik yang meramalkan penumpang kereta api Airport Railing Service Kuala Namu. Dan untuk penelitian lainnya oleh Demetris di tahun 2021 melakukan peramalan dengan membandingkan metode Hall-Winters dan SARIMA pada jumlah penumpang penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Didapatkan model terbaiknya yaitu metode Hall-Winters Exponential Smoothing. Nah, berdasarkan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing metode penelitian dan berdasarkan dua penelitian tersebut yang mendapatkan hasil metode terbaik yang berbeda berdasarkan studi kasus dan tingkat keakuratannya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Perbandingan metode seasonal ARIMA dan metode triple exponential smoothing Hall-Winters dalam peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang penerbangan domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu data yang diamati, data jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai Januari 2010 hingga Desember 2021. Untuk metode yang digunakan adalah metode seasonal ARIMA dan triple exponential smoothing Hall-Winters, serta membandingkan kedua metode untuk peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana model peramalan tepat untuk peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan metode seasonal ARIMA. Yang kedua, bagaimana model peramalan yang tepat untuk jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan metode triple exponential smoothing Hall-Winters. Yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan metode seasonal ARIMA dan triple exponential smoothing Hall-Winters. Untuk tujuan peneliti yang pertama, mengetahui model peramalan yang tepat untuk peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan metode seasonal ARIMA. Yang kedua, mengetahui model peramalan yang tepat untuk jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan metode triple exponential smoothing Hall-Winters. Yang ketiga yaitu mengetahui perbandingan hasil peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan metode seasonal ARIMA dan triple exponential smoothing Hall-Winters. Lalu, manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah dapat membantu PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam meramalkan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik. Yang kedua adalah dapat membantu PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengambil keputusan terkait kebijakan untuk penumpang. Yang ketiga dapat digunakan sebagai referensi bacaan untuk mahasiswa jurusan matematika, terutama yang memiliki penelitian yang serupa. Pembahasan kedua adalah kajian pustaka yang diantaranya
Peramalan. Peramalan atau forecasting merupakan langkah awal yang penting dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Menurut Ginting dalam bukti, setiap pengambilan keputusan yang menyangkut di masa mendatang pasti ada peramalan yang melandasi pengambilan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan dan tidak ada data-data di masa lalu, maka metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode peramalan kualitatif. Dengan pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara mempertimbangkan pendapat-pendapat para ahli. Sebaliknya, dalam pengambilan keputusan tersedia data-data di masa lalu, maka peramalan yang akan lebih efektif dengan menggunakan metode peramalan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan peramalan deret waktu atau time series, yang merupakan suatu rangkaian pengamatan yang berdasarkan pada urutan waktu dari karakteristik kuantitatif, dapat dikatakan pula kumpulan kejadian yang diambil dalam periode tertentu. Ada beberapa metode yang tergolong pada model deret waktu, diantaranya metode Box-Jensen-Arima, seasonal Arima, regresi, Bayesian, metode smoothing, dan masih banyak lainnya. Dalam penentuan metode yang paling tepat untuk peramalan deret waktu, perlunya untuk mempertimbangkan jenis pola dari data yang akan diramalkan. Pola data dapat dibedakan menjadi 4 jenis, diantaranya ada pola horizontal, pola musiman, pola tren, dan pola siklis. Selanjutnya adalah stasioneritas. Thomas dalam Rushdie mendefinisikan bahwa runtun waktu YT dikatakan stasioner jika nilai harapan Y1 sama dengan U konstan untuk semua T. Varian YT sama dengan sigma kuadrat konstan untuk semua T. Kovarian dari YT-1 sama dengan lambda K konstan untuk semua T di mana K tidak sama dengan 0. Sehingga runtun waktu dikatakan stasioner jika mean, variansi, dan kovariansinya konstan terhadap waktu. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka runtun waktu itu dikatakan tidak stasioner. Ada dua cara untuk menstasionerkan deret waktu, yaitu yang pertama, differencing. Differencing itu merupakan salah satu bentuk transformasi untuk menstasionerkan data deret waktu yang tidak stasioner dalam rata-rata. Jika cara kerja differencing ini dengan melakukan pengurangan data pada waktu T dengan data T-1. Proses differencing ini dapat dilakukan sebanyak n kali sehingga menghasilkan data yang stasioner. Yang kedua adalah transformasi Box-Cox. Transformasi Box-Cox ini merupakan metode yang memproses kestasioneran dalam ragam atau varian. Pertama kali dikenalkan oleh Box dan Cox. Adalah fungsi autokorelasi atau autocorrelation function. Nah, dalam mengidentifikasi suatu model, hal yang paling utama dalam penentuan model yang akan digunakan adalah dengan mencari fungsi autokorelasi atau autocorrelation function ACF. Nah, selain itu, fungsi autokorelasi ini dapat melihat kestasioneran dari data. Fungsi autokorelasi ini merupakan fungsi yang menunjukkan besarnya hubungan linier atau korelasi pengamatan pada waktu T dengan waktu sebelumnya, T-1, T-2, hingga T-K. Nah, rumus untuk ACF ini adalah koefisien autokorelasi lag ke K ini sama dengan rho K sama dengan sigma T sama dengan 1 hingga M-K, nilai variabel Y pada waktu T dikurangi dengan nilai rata-rata dari deret waktu Y dikalikan dengan nilai variabel Y pada waktu T plus K dikurangi nilai rata-rata dari deret waktu Y dibagi dengan sigma T sama dengan 1 hingga M-K pangkat dari nilai variabel Y pada waktu T dikurangi nilai rata-rata dari deret waktu Y. Nah, untuk pola gambar ACF ini yang menunjukkan bahwa data tidak stasioner menurut Mulyana 2004 adalah bila pola itu menurun, itu berarti data tidak stasioner dalam rata-rata hitung atau trennya itu naik atau turun. Nah, jika pola alternating, itu berarti data tidak stasioner dalam varians. Bila pola data itu bergelombang, data tidak stasioner dalam rata-rata dan juga varians. Lanjut ke fungsi autokorelasi parsial atau partial autocorrelation function, PACF. PACF ini merupakan korelasi bersyarat yang digunakan untuk mengukur derajat asosiasi atau tingkat keeratan antara YT dan YT-K apabila pengaruh waktu terpisah dari lag 1, 2, hingga K-1.
Adapun tujuan dari fungsi autokorelasi parsial ini bersama dengan fungsi autokorelasi untuk memperoleh model yang tepat untuk peramalan, menurut Makridakis 1999. Adapun rumus untuk PACF ini adalah Pi topi K plus 1, K plus 1 sama dengan rho topi K plus 1 dikurangi sigma J sama dengan 1K hingga K Pi topi KJ dikalikan rho topi K plus 1 dikurangi J dibagi dengan 1 dikurangi sigma J sama dengan 1 hingga K Pi topi KJ dikalikan dengan rho topi J dan Pi topi K plus 1, J sama dengan Pi topi KJ dikurangi Pi topi K plus 1, K plus 1 dikalikan Pi topi K, K plus 1 dikurangi J, di mana J ini sama dengan 1, 2, hingga sampai dengan K. Metode pada penelitian ini yaitu seasonal ARIMA. Seasonal ARIMA merupakan salah satu model analisis runtun waktu yang juga merupakan pengembangan dari model ARIMA yang pertama kali diperkenalkan oleh Box-Jenkins di tahun 1970. Peramalan dengan menggunakan metode Box-Jenkins pada umumnya akan memberikan hasil yang lebih baik dari metode-metode peramalan lainnya, menurut Wei 2006. ARIMA ini merupakan gabungan dari fungsi autoregresif dan moving average. Adapun unsur pembentuk dari ARIMA dan SARIMA ini diantaranya model autoregresif AR non-musiman. Bentuk umum autoregresif non-musiman ARIMA P00 yaitu YT sama dengan new aksen ditambah P1YT-1 ditambah P2YT-2 hingga P dikalikan YT-P ditambah alpha T. Dengan menggunakan bantuan backwardship akan didapat bentuk umumnya menjadi P dikalikan BYT sama dengan 1 dikurangi P1B dikurangi P2B kuadrat hingga PP dikalikan dengan B pangkat P. Nah, untuk yang kedua adalah model autoregresif AR musiman P besar. Bentuk umum autoregresif musiman ARIMA P00 periode S adalah YT sama dengan new aksen ditambah P besar 1 YT min S ditambah P2 YT min 2S hingga ditambah hingga P besar P YT min PS ditambah dengan alpha T. Dengan menggunakan bantuan backwardship dapat dilihat untuk bentuk umumnya menjadi PP dikalikan B sama dengan 1 min P1B pangkat S ditambah P2 dikalikan B2 pangkat S ditambah hingga dengan PP dikalikan dengan P pangkat S. Model yang ketiga adalah model moving average MA non-musiman Q. Bentuk umum moving average non-musiman ARIMA 00 Q yaitu YT sama dengan new aksen ditambah alpha T dikurangi theta 1 alpha T min 1 dikurangi theta 2 alpha T min 2 dikurangi hingga dengan theta Q dikalikan dengan alpha T min Q. Dengan backwardship didapat bentuk umumnya menjadi theta Q dikali B sama dengan 1 min theta 1B dikurangi theta 2B kuadrat dikurangi hingga dikurangi Q theta Q B dipangkatkan dengan Q. Untuk model selanjutnya adalah model moving average musiman Q besar. Nah, untuk bentuk umum moving average musiman ARIMA 00 Q periode S adalah YT sama dengan new aksen ditambah alpha T dikurangi dengan theta besar 1 alpha T min S dikurangi theta besar 2 alpha T min 2S dikurangi hingga dengan theta Q dikalikan dengan alpha T min QS. Dengan backwardship dapat dilihat pada layar. Ini adalah model autoregressive moving average atau yang kita sebut dengan ARMA.
Bentuk dari autoregressive moving average dan ARIMA P0Q itu yaitu YT sama dengan new accent plus P1YT-1 ditambah hingga dengan P dikalikan YT min P ditambah dengan alpha T dikurang dengan theta 1 alpha T min 1 dikurang hingga dengan theta Q alpha T min Q. Dengan menggunakan backward shift akan didapatkan bentuknya menjadi PPBYT sama dengan new accent plus theta Q dikalikan B dikalikan alpha T. Untuk ARMA musiman atau model seasonal autoregressive moving average, bentuk umumnya adalah bentuk dari seasonal autoregressive moving average periode S5P0QF itu yaitu YT sama dengan new accent plus theta besar 1 YT min S ditambah hingga dengan theta P dikalikan YT min PS ditambah dengan alpha T dikurangi dengan theta 1 alpha T min S dikurangi hingga dengan theta besar Q alpha T min QS. Dengan backward shift akan didapatkan nilai yaitu PP dikalikan BS, B pangkat S, dikalikan YT sama dengan new aksen ditambah theta besar Q dikalikan dengan B pangkat S dikalikan dengan alpha T. Untuk model selanjutnya adalah model autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Bentuk umumnya yaitu PP dikalikan B dikalikan dengan 1 min B pangkat D dikalikan dengan YT sama dengan theta Q dikalikan dengan B dikalikan dengan alpha T. Untuk model yang terakhir yaitu model seasonal autoregressive integrated moving average atau SARIMA dengan bentuk umumnya yaitu P besar P dikalikan dengan B dipangkatkan dengan S dikalikan dengan PP dikalikan dengan B dikalikan dengan 1 min B pangkat D dikalikan dengan 1 min B pangkat S dipangkatkan D dikalikan dengan YT sama dengan new accent ditambah theta besar Q dikalikan dengan B pangkat S dikalikan dengan theta Q dikalikan dengan B dikalikan dengan alpha T. Model seasonal autoregressive integrated moving average atau SARIMA ini menurut Putra dan kawan-kawan merupakan model ARIMA yang mengandung unsur musiman dengan pola-pola yang berulang dalam selang waktu yang tetap. Dan adanya unsur musiman pada data runtun waktu ini dapat diatasi dengan metode SARIMA yang memiliki notasi umum SARIMA PD kecil P, D, Q besar dipangkatkan dengan S, di mana PDQ kecil ini merupakan bagian tak musiman atau non-seasonal dari model, dan PDQ besar ini merupakan bagian dari musiman atau seasonal dari model. Nah, untuk S itu merupakan jumlah periode pada musimnya itu. Model SARIMA ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dari model SARIMA ini dapat memprediksi data runtun waktu dengan data yang berpola musiman, dan penggunaannya relatif mudah menurut Asidik dan kawan-kawan di tahun 2017. Untuk kekurangannya adalah kurangnya kemampuan untuk menghasilkan peramalan jangka panjang yang handal karena pengandaian dari tipe random walk-nya, menurut Safitri di tahun 2017. Pokok bahasan selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu exponential smoothing. Menurut Makridakis, metode pemulusan smoothing eksponensial merupakan metode pembobotan sederhana atau pemulusan observasi masa lalu dalam suatu deret berkala untuk memperoleh ramalan masa mendatang. Metode pemulusan smoothing eksponensial itu terbagi menjadi 3 diantaranya. Yang pertama, pemulusan eksponensial tunggal atau single exponential smoothing, yang dimana metode yang memberikan bobot menurun secara eksponensial yang terdiri dari penentuan pada satu parameter saja.
Yang kedua ada pemulusan eksponensial ganda atau double exponential smoothing yang terdiri dari dua metode, yaitu metode linear satu parameter dari Brown dan metode linear dua parameter dari Holt. Dan yang ketiga ada pemulusan eksponensial triplet atau triple exponential smoothing yang jadi pokok bahasan kita kali ini. Triple exponential smoothing Holt-Winther. Nah, menurut Rosadi, data yang mengandung tren dan musiman dapat diramalkan menggunakan metode exponential smoothing Holt-Winther atau triple exponential smoothing Holt-Winther dengan menggunakan tiga parameter pemulusan, yaitu alpha sebagai level dari proses, beta sebagai pemulusan dari tren, dan gamma sebagai indeks musiman. Triple exponential smoothing atau pemulusan eksponensial ini dapat digunakan untuk satu parameter yang sama ataupun untuk tiga parameter yang berbeda untuk dari ketiga pemulusan yang berbeda. Nah, adapun dua model yang menjadi bagian dari triple exponential smoothing Holt-Winther ini ada model multiplikatif dan model aditif. Triple exponential smoothing Holt-Winther model multiplikatif. Penggunaan exponential smoothing Holt-Winther model multiplikatif ini bila terdapat kecenderungan pola musiman bergantung pada ukuran data. Dapat pula digunakan bila plot dari data asli menunjukkan fluktuasi data musiman yang bervariasi. Model multiplikatif ini memiliki beberapa persamaan diantaranya pemulusan eksponensial data asli, pemulusan pola tren, dan pemulusan pola musiman, dan ramalan M periode ke depan yang dapat dilihat pada slide. Model yang kedua adalah triple exponential smoothing Holt-Winther model aditif. Penggunaan exponential smoothing Holt-Winther model aditif ini bila tidak adanya kecenderungan pola musiman bergantung pada ukuran data. Penggunaan model aditif ini dapat pula saat plot data asli menunjukkan fluktuasi musiman yang relatif stabil. Model aditif ini memiliki beberapa persamaan diantaranya persamaan untuk pemulusan eksponensial data asli, pemulusan pola tren, pemulusan pola musiman, dan ramalan M periode ke depan yang dapat dilihat pada slide. Untuk adapun dari kelebihan dan kekurangan dari triple exponential smoothing Holt-Winther ini, kelebihannya yaitu metode ini sangat baik untuk ramalan pola data yang berpengaruh musiman dengan unsur tren yang timbul secara bersamaan. Metode ini sederhana dan mudah untuk dimasukkan ke dalam praktek dan kompetitif terhadap ramalan yang lebih rumit. Untuk kekurangan adalah membutuhkan banyak waktu dalam penentuan parameter alpha, beta, dan gamma dengan trial error-nya. Selanjutnya adalah kajian peneliti yang relevan. Di tahun 2017, oleh Zainab Kafara Evi Rumlawang, LG Sinai, yang berjudul Peramalan Curah Hujan dengan Pendekatan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA, didapatkan model terbaiknya yaitu 1 min beta 12 B12 dikalikan dengan 1 min B dikali XT sama dengan 1 plus B2 B2 ditambah B7 B pangkat 7. Persamaan dari metode penelitian dengan penelitian yang saya buat yaitu menggunakan metode SARIMA untuk menentukan model terbaiknya. Untuk perbedaannya, penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu metode dalam menentukan model terbaik, sedangkan penelitian saya menggunakan dua metode dalam menentukan model terbaik dan membandingkan kedua metode tersebut. Untuk perbedaan selanjutnya adalah objek yang diteliti itu berbeda. Selanjutnya, oleh LG Sinai, PH Penturi, dan D. Anakota di tahun 2017 yang berjudul Peramalan Curah Hujan di Kota Ambon menggunakan metode Holt-Winther Exponential Smoothing. Didapatkan hasil yaitu model terbaiknya adalah model Holt-Winther multiplikatif, yaitu perkalian. Untuk persamaannya, sama-sama menggunakan metode Holt-Winther Exponential Smoothing untuk menentukan model terbaik. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu metode dalam menentukan model terbaiknya. Nah, untuk objek yang diteliti pun berbeda. Selanjutnya, penelitian selanjutnya oleh Chaspath Lidiema yang berjudul Modeling and Forecasting Inflation Rate in Kenya Using SARIMA and Holt-Winther Triple Exponential Smoothing di tahun 2017. Didapatkan hasil model terbaiknya yaitu model SARIMA. Untuk persamaannya, sama-sama membandingkan metode SARIMA dan metode Holt-Winther Triple Exponential Smoothing untuk menentukan model terbaik. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti itu berbeda. Lalu ada penelitian oleh Nora Octavia di tahun 2020 yang berjudul Aplikasi Metode Holt-Winther dan
Sarima dalam meramalkan jumlah penumpang kereta api Airport Rail Link Service Kuala Namu. Didapatkan hasil model terbaiknya yaitu model Arima, model Sarima 011011 12. Persamaannya itu sama-sama membandingkan metode Holt Winters dan metode Sarima untuk menentukan model terbaik, dan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Lalu penelitian berikutnya oleh Demetri Suryani F. dan Maria Tita Jati Paningrum di tahun 2021 yang berjudul Peramalan Jumlah Penumpang Penerbangan Internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Holt Winters Exponential Smoothing, dan Seasonal Arima. Didapatkan model terbaiknya yaitu Holt Winters Exponential Smoothing model multiplikatif, dengan persamaannya itu sama-sama menggunakan metode Holt Winters Exponential Smoothing dan Seasonal Arima untuk menentukan model terbaiknya. Perbedaannya itu terletak pada objek yang diteliti. Jadi pada penelitian sebelumnya itu menggunakan objeknya penumpang penerbang internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, untuk penelitian yang terakhir yaitu oleh Tia Safitri, Sugiman, dan Nur Karomah Dwi Dayanti di tahun 2017 dengan judul Perbandingan Peramalan Menggunakan Metode Exponential Smoothing, Holt Winters, dan Arima. Model terbaiknya didapatkan model Exponential Smoothing Holt Winters. Untuk persamaannya itu sama-sama menggunakan metode Holt Winters sebagai metode pembanding untuk menentukan model terbaik. Untuk perbedaannya adalah data yang diteliti berbeda dan peneliti sebelumnya menggunakan metode Arima sebagai pembanding, sedangkan penelitian saya ini menggunakan metode Sarima sebagai pembandingnya. Kita masuk pada metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, rancangan penelitian, dan teknik analisis data. Jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian terapan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengolah data kuantitatif yang berupa angka, yang berupa data historis jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, untuk menghasilkan peramalan jumlah kedatangan keberangkatan penumpang selama beberapa periode mendatang. Sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak lain yaitu PT Angkasa Pura I Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Data yang digunakan adalah data time series dalam waktu interval tertentu dari periode Januari 2010 hingga Desember 2021. Rancangan penelitian. Yang pertama adalah melakukan pengumpulan data jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2021. Yang kedua adalah tahapan peramalan dengan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA, yang meliputi yang pertama membuat plot deret waktu, lalu membuat plot ACF dan PACF, melihat kestasionaran data yang dilihat dari plot deret waktu tersebut, dan plot ACF dan PACF, kemudian dilakukan uji kestasionaran data, jumlah kedatangan keberangkatan penumpang domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai yang lebih spesifik dengan menggunakan uji Augmented Decay Fuller atau uji ADF. Jika data belum memenuhi syarat kestasioneran, maka dilakukan transformasi boxplot untuk menstasionerkan data terhadap varians atau ragam, dan dilakukan differencing pembeda untuk menstasionerkan data terhadap mean atau rataan. Pada differencing, distasionerkan pula musimannya. Kemudian, menentukan model dugaan sementara. Lalu, mengestimasikan parameter dengan metode kuadrat terkecil atau least square dan melakukan diagnostic checking pada parameter yang diestimasikan. Pada tahap pemeriksaan diagnostik ini digunakan untuk memeriksa apakah model estimasi telah memenuhi uji white noise dan uji residual berdistribusi normal. Yang selanjutnya adalah pemilihan model terbaik. Cara dalam penentuan model terbaik adalah dengan memilih model yang memenuhi syarat pemeriksaan diagnostik berdasarkan nilai MAD, MSE, MAP, dan RMSE yang terkecil. Selanjutnya adalah melakukan peramalan menggunakan model seasonal Arima yang terbaik, dan sehingga mendapatkan hasilnya. Peramalan dengan metode Holt Winters.
Adapun langkah-langkahnya diantaranya yang pertama adalah menentukan nilai awal peramalan. Yang kedua, menentukan nilai parameter alfa, beta, dan gamma menggunakan trial error. Lalu, menentukan nilai pemulusan keseluruhan, pemulusan tren, dan pemulusan musiman pada metode triple exponential smoothing whole winters model multiplikatif. Yang selanjutnya, menentukan nilai pemulusan keseluruhan tren dan musiman pada metode triple exponential smoothing whole winters model aditif. Selanjutnya adalah melakukan peramalan pada kedua model yaitu model multiplikatif dan model aditif. Selanjutnya adalah membandingkan tingkat keakuratan peramalan yang dihasilkan oleh model multiplikatif dan model aditif berdasarkan nilai MAD, MSE, MAP, dan RMSE. Lalu ramalan dengan nilai kesalahan terkecil yang dipilih untuk metode whole winters. Lalu dilakukan pemilihan metode yang keempat itu pemilihan metode peramalan terbaik dengan membandingkan tingkat keakuratan ramalan yang dihasilkan dari metode seasonal autoregressive integrated moving average SARIMA dan triple exponential smoothing whole winters dalam meramalkan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai yang ditinjau dari nilai MAD, MSE, MAP, dan RMSE. Metode peramalan dengan tingkat keakuratan terkecil akan menjadi metode peramalan terbaik dalam peramalan ini. Adalah teknik analisis data yang pertama, estimasi parameter. Estimasi parameter atau pendugaan parameter merupakan suatu pendugaan karakteristik dari populasi atau parameter yang salah satu metode yang populer dalam mengestimasi nilai rata-rata parameter adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil ini paling sering digunakan karena hasil perhitungannya lebih teliti dan menghasilkan estimasi parameter dengan galat seminimum mungkin untuk menghasilkan ramalan yang lebih akurat. Menurut Subagio dalam Manurung 2015, metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS merupakan metode yang digunakan dalam menentukan persamaan tren data yang mencakup data deret waktu time series dengan menggunakan kasus genap dan kasus ganjil. Ordinary least square OLS diperoleh dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat, yaitu sigma epsilon i kuadrat sama dengan sigma yi min b0 dikurangi beta 1 dikali x1 dikurangi beta 2 dikali x2 dikurangi sampai dengan dikurangi beta p dikalikan dengan xp kuadrat. Teknik analisis data yang kedua adalah diagnostic checking. Nah, tahap diagnostic checking ini adalah tahap dilakukannya uji kelayakan terhadap model sementara yang telah didapatkan. Pada tahap ini akan diuji apakah spesifikasi dari model sudah cukup baik untuk dilakukan peramalan. Adapun dua uji pada diagnostic checking ini ada uji residual white noise dan uji residual berdistribusi normal. Untuk uji residual white noise itu bersifat dapat terjadi apabila tidak terdapat korelasi antara residual dengan mean sama dengan 0 dan variannya konstan. Dilakukan uji Legend-Box first adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah residual memenuhi proses white noise atau tidak. Berikut adalah pengujian asumsi white noise menggunakan uji Legend-Box first. Dengan hipotesis H0-nya itu rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan hingga rho K sama dengan 0. Untuk H1 minimal terdapat satu rho I yang tidak sama dengan 0 dengan I itu sama dengan 1, 2 hingga K. Untuk statistik ujinya itu Q sama dengan N dikalikan N plus 2 dikalikan dengan sigma K sama dengan 1 hingga K besar. Itu rho topi K kuadrat dibagi dengan N min K. Dengan N itu lebih dari K. Untuk daerah penolakan yaitu Q lebih dari C kuadrat atau p-value itu kurang dari alpha. Untuk selanjutnya adalah uji residual berdistribusi normal yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel berjumlah lebih dari 30. Berikut merupakan pengujian asumsi berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov
Sumirno menurut Kavara 2017, yaitu hipotesis H0-nya residual berdistribusi normal, untuk H1 residual tidak berdistribusi normal. Untuk statistik ujinya, JB sama dengan M dibagi 6 dikalikan dengan S kuadrat ditambah K-3 kuadrat dibagi dengan 4. Untuk daerah penolakannya yaitu P min value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Analisis data selanjutnya adalah ketepatan model. Ketepatan dipandang sebagai kriteria penolakan untuk memilih suatu metode peramalan. Dalam hal ini, ketepatan menunjuk kepada kebaikan sesuai, yang berarti menunjuk seberapa jauh model peramalan tersebut mampu mereproduksi data yang telah diketahui menurut Makridakis 1999. Jika galat yang dihasilkan semakin kecil, maka hasil peramalan akan semakin mendekati nilai aktual. Adapun alat ukur yang dapat digunakan untuk menghitung kesalahan prediksi demi mendapatkan model yang paling tepat diantaranya, yang pertama adalah Mean Absolute Deviation atau MAD, yang merupakan simpangan deviasi mutlak secara rata-rata pada sebuah data. Adapun rumus dari MAD ini sama dengan 1 per M dikali sigma T sama dengan 1 sampai N mutlak dari Y topi T dikurangi dari YT. Untuk yang kedua adalah mean square error atau MSE dengan rumusnya yaitu 1 per N dikalikan sigma dari Y topi T dikurangi YT. Untuk yang ketiga ada mean absolute percentage error atau MAP. MAP ini memiliki rumus 1 per N dikalikan dengan sigma T sama dengan 1 hingga N dikalikan mutlak dari Y topi T dikurangi YT dibagi dengan YT dikali dengan 100%. Untuk yang keempat ada root mean square error atau RMSE dengan rumusnya yaitu akar dari 1 per N dikali sigma T sama dengan 1 hingga N YT topi dikurangi YT kuadrat. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.